Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat teman-teman yang belum tahu dan baru join di channel gue, IHSG dan 3 saham ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Oke? Dan seperti biasa teman-teman, dalam segmen ini gue akan menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham, kripto, dan juga forex secara teknikal ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek websitenya di tradingview.com. Terus kalian bisa langsung sign up, daftar secara gratis. Dan kemudian setelah daftar, kalian bisa langsung ke bagian chartnya dan kalian bisa langsung menikmati fitur-fitur gratis dari TradingView. Ini fitur-fiturnya sangat efektif ya dan juga simple banget. Kalian tidak perlu install apapun, tinggal ke websitenya langsung kalian bisa pakai. Jadi ini mobile banget, kalian bisa bawa kemanapun. Yang penting kalian bisa menggunakan laptop gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian butuh fitur yang lebih lengkap seperti indikator yang lebih banyak ya penggunaannya, karena yang gratis itu cuma 3, sedangkan kalau yang Pro itu kalian bisa sampai 5 atau lebih dari itu gitu ya. Dan kalian juga bisa melakukan backtest dengan intraday, dan kemudian juga kalian bisa merubah-rubah layout sesuai dengan yang kalian mau ya. Layoutnya kalian bisa ganti-ganti. Kalian bisa cek yang Pro-nya, caranya gampang, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah gitu ya. Nah langsung aja teman-teman, di depan kalian ini ada chart dari indeks kita IHSG ya. Di hari Jumat kemarin dia bisa close di level 7082, yang mana itu membentuk yang namanya descending broadening wedge ya, pattern. Kalau misalnya saya gambar seperti ini contohnya ya. Nah, descending broadening wedge ini tuh pattern yang bullish continuation ya. Jadi continuation sebenarnya, tapi karena yang sebelumnya trennya itu berjalan bullish ya, makanya ini harusnya dia trennya itu menuju ke arah atas gitu ya. Dan ini juga dibarengi dengan cycle time-nya dari IHSG ya. Kalian tahu teman-teman, kita sudah mau masuk ke bulan Desember ya. Sekarang sudah di November, di minggu-minggu terakhir ya, di 20-an ke atas. Sudah mau shift atau mau ganti ke Desember, yang mana Desember itu kebanyakan adanya dressing teman-teman ya, window dressing kalau misalnya kalian tahu. Sehingga saham-saham yang blue chip ya, terutama yang di bidang finance itu biasanya tuh dia ngepump teman-teman ya, sampai di dari pertengahan Desember sampai ke Januari gitu ya, biasanya seperti itu. Kalian bisa cek sendiri di di tahun-tahun sebelumnya nih ya. Gua ambil contoh di Desember 2021 sampai ke Februari ya, dia ngepump arahnya ke atas gitu ya IHSG. Terus kemudian di 2020 teman-teman itu juga sama ya, Desember itu menjadi kenaikan dari IHSG gitu ya, dia masih bullish trennya. Nah, kita berharap juga ini akan terulang lagi di 2022 ya teman-teman ya. Setiap bulan Desember dia ngepump, dan targetnya itu tentu di high-nya si IHSG sebelumnya di 7.350 sampai 7.450 itu targetnya ya. Jadi kenaikannya masih cukup tinggi. So kalian bisa memperhatikan saham-saham yang tadi gue sebutkan. Nanti gue bakal bahas juga ya. Tapi sebelum gue bahas saham-sahamnya apa, gue akan jelasin dulu yang kemarin sudah gue mention. Yang pertama itu ada MDKA teman-teman. Nah MDKA ini kemarin, di minggu kemarin sempat ya, dia naik ya, dia sampai 4.610, tapi dia terkoreksi lagi. Cuman pada saat koreksinya ini di hari Kamisnya ya, dia sempat melakukan bullish rejection karena dia tertahan di candle bullish yang ini ya, dan dia membentuk bullish rejection seperti ini. Ini sesuatu yang bagus, tapi hari Jumatnya ditutup dengan doji ya teman-teman ya. Oleh karena itu, apa yang bisa gue lakukan di sini, gue akan naikkan stop lossnya di bawah candle bullish ini ya teman-teman, seperti ini, yaitu di 4230 gue naikin ke situ, dan kemudian sisanya gue akan diemin seperti biasa gitu ya. Targetnya tetap sampai di gapnya ya untuk MDKA. Jadi ini gue akan diamin seperti ini, oke? Dan kemudian berikutnya ada Goto teman-teman. Nah seperti ini. Oke, si Goto ini sekarang kita kondisinya lagi floating profit ya teman-teman ya, masih floating profit sedikit, masih sedikit banget ya. Kayak gini kondisinya, kalau misalnya gue lihat ya teman-teman, targetnya itu mungkin level satunya gue akan turunin ke 244. Abis itu kalau dia udah kena 244, ini stop lossnya gue akan BEP ya teman-teman. Gue akan naikkan ke BEP. Supaya apa? Supaya dia terbalik ya. Kenapa gue lakukan seperti ini? Karena kalau misalnya kalian tahu, baca berita Gojek Tokopedia itu ada berita negatifnya ya teman-teman, yaitu apa? Dia lagi melakukan layoff ya, karyawan-karyawannya 1000 lebih ya teman-teman. Tepatnya kalau nggak salah 1300 ya. Cuman correct me if I'm wrong ya, kalian bisa komen di bawah berapa tepatnya kayak gitu ya.
Gua nggak tahu itu akan berpengaruh langsung atau tidak ke si emitennya, tetapi itu bukan berita yang enak didengar sebenarnya gitu. Jadi gua akan berjaga-jaga dengan cara seperti ini, kayak gitu ya. Oke, berikutnya gua akan kasih referensi untuk kalian perhatikan saham-saham. Tentunya gua akan masuk ke saham-saham finance lagi yang blue chip juga ya. Yang pertama ada BBCA tentunya ya. Oke, BBCA ini gue masih hold sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu, masih sampai sekarang masih gue hold ya, dan ternyata dia pada saat koreksi masih bertahan ya, dia masih bullish dan ini merupakan sesuatu yang bagus. Oke, jadi gue akan masih hold. Stop loss gue juga masih di 8.500 ya, kemudian untuk TP juga masih di 9325 kayak gitu ya. Untuk entry kalian bisa entry di 8775, itu merupakan entry yang oke untuk BBCA gitu ya. Kemudian berikutnya ada BBRI teman-teman, yang kedua ya, ini referensi yang kedua. Sama BBRI juga dia membentuk descending broadening wedge. Hari Jumat kemarin koreksi sedikit, tapi gua percaya penurunan koreksinya ini tidak dia harusnya sih nggak lebih dari low-nya hari Kamis ya teman-teman, yaitu di angka 4.500. Harusnya dia ada di atas itu terus, bisa bertahan di atas itu. Jadi stop loss tetap sama di 4480, kemudian TP-nya juga masih sama di 4860. Ini untuk si BBRI seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ini sebenarnya bebas kalian mau pilih BBNI atau BMRI karena keduanya juga merupakan emiten bank yang bagus ya. Kalau gue pribadi, gue prefer ke BNI, teman-teman, BBNI ya. Kenapa? Karena sesimpel dia pada saat dia break structure-nya high sini itu dengan candle bullish yang sangat luar biasa, dan dia sekarang membentuk bullish flag teman-teman ya, continuation pattern juga gitu loh. Stop loss-nya kalau misalnya kalian bisa entry teman-teman, entry-nya saran gue di harga sekarang di 9.200 itu bagus. Dan kemudian untuk stop loss-nya kalian bisa di 8850, untuk TP-nya kalian bisa di 10.000 sampai 10.200, yaitu untuk menjadi TP si BBNI. Oke? Seperti itu adalah referensinya teman-teman, dan sekarang gue bahas saham-saham yang kalian request. Dan feedback dari kalian itu cukup banyak ya untuk minggu ini ya. Ada beberapa saham ya, gue akan cepat aja karena ini cukup banyak ya. Yang pertama ada BBHI teman-teman. BBHI, oke. Nah untuk si BBHI ini juga cukup oke teman-teman, tapi saran gue kalian bisa entry-nya di range 2250 sampai ke 2140, itu range entry-nya. Kemudian untuk stop loss-nya kalian bisa taruh di 1930-an ya, seperti itu ya, itu tepatnya di bawah candle bullish yang sebelah ini ya. Seperti itu. Oke, itu untuk si BBHI. Secara trennya dia sudah patah bearish-nya, dan dia sudah harusnya dia udah masuk ke tren yang bullish teman-teman. Kalian bisa lihat ya di sini sudah trendline bearish sudah di breakout ke atas, dan dia sudah bergerak di atas trendline bearish-nya ini gitu ya. Jadi ini bisa kalian pertimbangkan juga. Next-nya ada AISA. Oke, untuk si AISA ini gua belum melihat sesuatu yang bagus teman-teman. Kenapa? Karena pada saat push down ke bawahnya itu dengan menggunakan bearish candle yang cukup impulsif gitu ya, dan pada saat retracement ke atas dia sampai di candle bearish yang besar ini juga di reject lagi ke bawah. Jadi harusnya trennya masih bisa bikin satu lower low lagi ke bawah, baru kalian bisa entry. Jadi tunggu dulu. Kalau AISA menurut gua level entry terbagusnya di 160-an lah ya, seperti itu. Berikutnya ada SCMA. Oke. Nah untuk SCMA ini dia sekarang berada di resistance dan dia bikin rejection juga. Jadi kalau gue pribadi SCMA juga masih gue hold dulu karena dia sudah berada di resistance. Mendingan tunggu dia sampai breakout structure di sebelah sini dan dia retracement, baru kalian bisa entry ya, seperti itu. Nextnya ada SGER ya, SGER. Nah untuk SGR ini kalian bisa lihat ya, dia di hari tanggal 14 dia ada candle taking profit ya, ditandai dengan adanya rejection kaki yang di atas ini besar sekali ya, dan dia harusnya masih bisa untuk koreksi lagi ke bawah, menutup sama si FVG-nya ini teman-teman ya, fair value gap-nya ditutup dulu sampai ke kira-kira ke level kurang lebih di 680 sampai 700, baru itu kalian bisa entry di situ kalau mau aman ya. Nextnya ada SMMT. Kemudian SMMT ini kalau misalnya kalian perhatiin ya, dia ini sudah melakukan false break, dan pada saat dia bikin swing ke atas ini juga candle bullish-nya bagus teman-teman ya. Volume belum ada peningkatan yang signifikan, cuman ini menjadi awal yang baik ya tanggal 14 November kemarin. Jadi kalian bisa entry sebenarnya di 660-an ya, karena itu retracement 618-nya dari tarikan si SMMT itu. Ya kalau sekarang takutnya dia jebol lagi dan kalian bisa ketarik ke 650 sampai 660. Jadi itu lumayan. Oke. Nextnya ada WMPP. Oke, untuk WMPP ini dia sekarang sudah keluar dari
bearish trend ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya mau entry, saran gua kalian bisa entry di 140 sampai 142 ya, itu untuk entry levelnya ya, yang lebih detail lagi kayak gitu. Oke. Kemudian berikutnya ada PTPP. Ini ada yang nanya tadi di kolom komen masih ada peluang kenaikan atau enggak. Kalau gue bilang dari pola candlenya atau pola patternnya ini masih banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau buy PTPP itu masih oke ya, karena ini inverted head and shoulder-nya sudah dipecah ya. Dan targetnya itu harusnya bisa sampai ke angka 1000 sampai 1005 gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau entry terbagusnya itu di 900 sampai 910 ya, itu untuk PTPP seperti itu. Nextnya ada MDLN teman-teman. Oke, untuk si MDLN ini dia sudah mau dekat-dekat area demandnya teman-teman di angka 90 sampai 91. Jadi kalau mau entry mendingan di situ ya. Nextnya ada GDST. Oke, untuk si GDST ini sendiri kalian bisa lihat ya, dia trennya masih bullish kuat ya. Polanya pun sama dari setiap wave-nya atau setiap cycle-nya. Dia up, dia bikin base berupa chart pattern continuation, dia impulsif lagi, bikin base lagi, ini bullish flag lagi, terus dia up lagi, sekarang bikin bullish flag lagi. Jadi menurut saya kalian bisa entry di harga-harga sekarang ya, di 216 sampai 220 itu entry yang bagus. Stop loss-nya kalian bisa taruh di 202 karena yang kita jaga itu adalah candle di sebelah sini, konsolidasi yang ada di sebelah sini gitu ya. Jadi seperti itu untuk GDST. Dan kemudian berikutnya ada Arto. Oke, untuk si Arto ini sendiri dia juga sudah mulai menunjukkan bullish transitionnya. Kalau misalnya kalian lihat di pattern yang terbentuk di sebelah sini, di cycle yang kecilnya dia sudah membentuk higher high dan juga higher low juga, dengan bullish impulsif yang cukup kuat. Dengan pada saat dia breakoutnya itu dia cukup oke gitu ya. Sehingga ini kalian bisa entry, tetapi kalau misalnya kalian mau sabar sedikit ya entry-nya, itu kalian bisa di 5525 gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau entry sekarang itu bagus, stop loss-nya kalian bisa taruh di 5150 kayak begitu. Ya, itu untuk Arto. Kemudian berikutnya ada Bumi Resources bagaimana? Nah, si Bumi ini teman-teman ya, kalau si Bumi ini kalian bisa lihat pergerakan dia itu pada saat retracement ke bawah dia cepat recovernya ke atas, tapi pada saat ke atas dia bikin konsolidasinya di bawah level structure atasnya gitu ya. Jadi ini teman-teman ya, kalian tinggal lihat aja pattern pecahnya, ini kan membentuknya ascending triangle ya, dia harusnya pecah ke atas. Jadi kalau misalnya kalian mau entry sekarang itu boleh. Stop loss-nya itu sudah pasti di 150, itu kalian harus bisa keluar kayak gitu ya. Untuk targetnya kalian bisa taruh di 246 atau di high sebelumnya seperti itu. Oke. Berikutnya ada ANJT. Oke. Nah, si ANJT ini belum ada tanda-tanda untuk dia membuat kenaikan ya. Dia belum ada bullish impulsive candle dan segala macam. Malahan tendensinya masih ke bearish. Jadi kalau untuk ANJT ini saya hold wait and see dulu sebenarnya ya, sampai dia membentuk coding untuk dia bullish gitu. Yang terakhir ada Alpin. Oke, untuk si Alpin ini kita lihat. Nah, untuk Alpin ini kalian sebenarnya cukup menurut saya ini cukup riskan teman-teman. Kenapa? Karena ada satu structure di sini ya. Structure low sudah di break dan pada saat breakout ini dia membentuk rising wedge ya. Kalau misalnya kalian perhatiin kayak begini, ini ada pattern rising wedge yang mana tendensinya itu harus dia bisa break ke bawah gitu. Walaupun kita bisa lihat pada saat dia menyentuh bawah ini banyak rejection, at least kalau misalnya kalian mau entry, kalian bisa entry di area low-nya si ANJT ini, yaitu di angka 368 sampai ke 376 ya, seperti itu. Itu untuk area entry si Alpin ini ya. Oke, jadi itu adalah saham-saham yang kalian request, sudah gue bahas semua. Semoga bisa bermanfaat sekali lagi teman-temannya, dan juga jangan lupa kalian bisa subscribe channel ini, dan juga kalian bisa bantuin gue untuk like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian lain yang baru mau trading saham atau yang sudah trading saham. Mungkin video ini bisa menjadi referensi buat mereka dan bisa bermanfaat buat mereka juga gitu ya. Jangan lupa teman-teman nyalain loncengnya. Jangan cuma subscribe doang, tapi nyalain lonceng notifikasi supaya ketika gue upload video kalian bisa langsung mendapatkan notifnya dan gak ketinggalan video-video yang gue buat. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman buat yang sudah nyempatin diri untuk nonton video ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Gue akan balik lagi dengan konten seperti ini untuk minggu depan. Jadi kalian pastikan subscribe. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.